warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jeffrey Rudiansah dari Bogor, Cara. Gue bakal sharing-sharing lagi sama teman-teman semua. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu like, comment, subscribe, dan selalu support channel gue. Jadi jangan apa ya bro ya, pokoknya jangan sampai kelewat apa yang gue update. Oke, bantu like, bantu komen. Kalau memang ada masukan dari teman-teman juga, komen-komen aja di kolom komentar. Oke, gue bakal update lagi, dan kali ini gue bakal update mengenai Cana Limbata. Nah, ini Cana yang menurut gue gokil, banyak varian dan lain-lain. Dan gue ada salah satu koleksi Cana Limbata yang lumayan unik. Jadi gue bakal sharing juga untuk Cana Limbata ini, dan jenisnya apa, langsung aja kita pantau videonya. Check it out. Alright, balik lagi, dan gue bakal sharing lagi sama teman-teman, dan gue bakal bahas Cana yang menurut gue ini super unik dan bisa dibilang jarang ada di Indonesia yang untuk size-nya besar, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman belum tahu, ini salah satu Cana unik jenis Limbata, dan ini termasuk kelainan genetik. Dan untuk kelainan genetiknya sering dibilang mutasi menjadi Limbata calico, seperti itu. Jadi ini lumayan unik untuk Cana Limbatanya. Nah, ini tangki gue masih pakai yang kemarin, jadi ini buat display lumayan enak tangki, jadi biar teman-teman jelas juga lihat ikannya. Ini Limbata calico-nya kayak gitu. Untuk tangki ini ukurannya size 80, gue sekat 3 ya. Ini sebelahnya masih ada sekatan lagi. Ini gue sekat 3, dan background pakai putih, pasir pakai hitam, filter gue pakai under gravel. Ini yang mau tahu tanamannya, ini gue pakai Kadaka ya teman-teman. Tuh Kadaka banyak kok di toko-toko ikan hias, jadi teman-teman bisa beli dan harganya nggak terlalu mahal gitu. Untuk lampu ini gue pakai full lampu putih yang ada di toko-toko akuarium kesayangan Anda atau kesayangan teman-teman. Ini lampu celup full putih, harganya paling 50.000 sampai 70.000-an aja. Jadi gue pakai lampu yang harganya standar kayak gitu. Nah, ini salah satu Limbata yang unik menurut gue. Sebenarnya Limbata itu banyak banget yang bisa dibilang untuk kelainannya itu cukup banyak, dan salah satunya Limbata calico. Selain calico, Limbata ada golden tiger, terus ada granit, terus ada yang butterfly juga. Bahkan kemarin gue lihat ada yang punya itu di Slayer. Nah, untuk Slayer juga lumayan langka, ada beberapa orang saja yang punya untuk Slayer. Nah, ini yang gue punya adalah Limbata calico. Limbata calico ini untuk perawatan gak jauh beda ya sama Limbata yang lain. Untuk perawatannya ini cukup mudah, paling teman-teman masih sedikit paham parameter airnya, tapi itu gampang, tinggal dilihat dari segi si Cana Limbatanya. Jadi untuk perawatannya sama, untuk pakan terus kuras airnya itu sama, nggak ada bedanya. Paling kalau untuk Limbata sendiri biasanya ada sedikit kendala, itu di buang lendir. Itu buat Limbata yang memang belum settle lah istilahnya. Tapi kalau Limbatanya udah settle atau sudah adaptasi, teman-teman itu tidak perlu khawatir lagi, karena
limbatanya bakal ya stay gini aja aman. Jadi sama kayak ikan-ikan yang teman-teman pelihara ya gitu. Dan ini untuk keunikannya limbata kaliko ini, yang pertama dari warnanya ya teman-teman, udah jelas ini dia hampir ke kuning. Tapi kalau teman-teman gue perhatiin dengan golden itu kan kuningnya pekat banget. Nah kalau ini juga kuning, cuman dia lebih condongnya ke krem seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan untuk si Cana kaliko ini dengan golden. Memang kalau sepintas hampir sama nih teman-teman, dari segi corak dan lain-lain itu hampir sama. Tapi kalau dilihat-lihat detailnya, gue perhatiin untuk si kaliko ini dia masih sama ke kuning, cuman dia lebih ke krem aja begitu. Untuk hitamnya pun nggak terlalu tebal dibanding si golden. Tapi itu gue nggak tahu itu sedikit perbedaannya atau enggak. Tapi sejauh ini yang gue perhatiin seperti itu. Jadi untuk kaliko, untuk si badannya lebih ke krem, kadang juga dia lebih ke putih juga nih teman-teman. Itu biasanya tergantung parameter air kayak gitu. Dan untuk si Cana limbata ini yang gue pelihara ini lumayan, size-nya lumayan rare ya. Mungkin di Indonesia ini masih kehitung jari untuk limbata kaliko yang size-nya di sekitar 22 cm kayak gitu. Untuk kaliko sebenarnya udah cukup banyak, tapi untuk yang size di atas 20 atau ini yang gua punya size kurang lebih di 22 cm itu jarang. Kalau untuk yang di under 20 atau 15 cm atau bahkan yang kecil mungkin sudah lumayan banyak ya, karena udah ada beberapa yang breeding. Dan untuk limbata ini kenapa gua bilang super rare, karena untuk limbata ini untuk ke size maksimalnya atau di size 22 cm kayak ikan ini itu lumayan lama, butuh waktu. Gua nggak tahu berapa lama ini waktunya, yang jelas mungkin 3 tahun sampai 4 tahun kali untuk size bisa sebesar ini. Tapi gua belum ngelihat atau belum pernah nyobain limbata dari kecil gua push makan itu besarnya cepat atau lambat. Tapi yang jelas gua ada beberapa limbata juga yang normal itu pertumbuhannya lumayan lambat kayak gitu. Jadi mungkin 1 tahun itu sekitar 1-2 cm aja yang gua perhatiin ya kayak gitu. Atau teman-teman ada punya limbata yang dipus makan itu size-nya bisa cepat besar, entah pengaruh dari tempatnya yang besar atau dari pola makannya yang memang lumayan banyak. Nah kalau yang gua alamin untuk limbata ini cukup berat ya, untuk ngejar size-nya atau push size-nya itu lumayan berat. Apalagi udah di size di atas 15 aja itu lumayan berat. Nah untuk si limbata ini gue perhatiin, untuk si limbata unik ini untuk dari segi anatominya lumayan rapi ya kayak gitu. Jadi ada beberapa yang memang kurang rata, tapi untuk sekelas limbata kaliko, apalagi ini tangkapan alam, untuk anatomi seperti ini bisa dibilang lumayan rapi teman-teman. Nah kayak gitu nih. Dan ada satu lagi yang unik dari si limbata ini, dia itu warnanya teman-teman. Jadi ada beberapa momen dimana dia beda pH atau beda parameter air, itu dia warnanya bisa berubah. Yang gue alamin contohnya kayak gini nih. Ini kan belang nih teman-teman, ini di air putih ya. Nah nanti ketika gue hantem ke air ketapang, nggak terlalu pekat ya, tapi setengah pekat lah kayak gitu. Nah si Cana limbata ini bisa jadi warna hitamnya hilang teman-teman, jadi full kuning atau krem
kayak gitu untuk si warnanya. Nah tapi ketika gua pindahin lagi ke air bening kayak gini, nah contohnya itu bisa belang-belang kayak gini teman-teman, bisa belang-belang kayak gini. Nah dan belang-belangnya kayak gini itu nggak akan permanen. Dalam artian kayak misalkan gini nih, ini untuk di bagian kepala dia nggak full kuning ya, jadi lebih dominan di kuningnya dibanding badannya di kuning kayak gitu. Nah tapi ada momen ketika dia nanti berubah lagi dari full kuning terus balik lagi ke belang-belang ini, itu kemungkinan nanti yang hitam ya bisa full di kepala, yang kuningnya bisa full di bagian badan. Nah itu salah satu keunikan si Channa Limbata Calico ini ya teman-teman. Jadi gua awalnya ngiranya ini Channa kok balik lagi ke normal, hitam lagi kayak gitu, tapi ternyata itu nggak sampai balik lagi ke normal. Jadi si Channa Limbata ini tetap base nya itu ada warna kremnya atau kuningnya, dia dibalutin sama semu hitam kayak gitu. Nah itu salah satu keunikan yang gua perhatiin dari si Limbata Calico ini dan Limbata Golden yang gua alami. Gua nggak tahu Limbata yang lain ya seperti Granite, Butterfly itu sama atau enggak kayak gini, tapi yang jelas Limbata ini nggak pernah balik lagi ke kondisi normal. Dia tetap ada base kuningnya, ada base hitamnya juga kayak gitu. Jadi untuk si Channa ini sejauh ini kurang lebih sekitar 1 tahun gua riset atau gua pelihara, si Channa Limbata ini belum ada yang balik lagi ke normal kayak gitu. Nah ini menurut teman-teman gimana untuk Limbata kalau gini, unik atau enggak, atau teman-teman ada yang punya Limbata Calico unik juga boleh di share ke gua, oke? Dan ini gua nggak tahu jantan atau betina karena belum gua sexing. Teman-teman mungkin ada yang punya yang besar juga, boleh di tag ke Instagram gua, kali bisa kita besan kayak gitu. Atau mungkin teman-teman mau bungkus Limbata ini boleh, kalau emang cocok gua lepas ini kan, oke? Jadi itu aja pembahasan gua, salah satu koleksi gua di rumah yang gua punya, salah satu Limbata unik yang gua punya. Dan nanti gua bakal bahas ikan apa lagi. Yang jelas beberapa koleksi bakal gua sharing ke teman-teman, dan untuk treatment yang lain teman-teman bisa pantau ke Instagram gua atau ke YouTube gua Bogor Channa. Teman-teman scroll aja kalau mau lihat YS atau treatment yang lain, silahkan dipantau di videonya, oke? Itu aja dari gua, terima kasih banyak. Nanti gua bakal update lagi. See you next time, bye bye. Itu dia Channa Limbata Calico yang gua punya, yang gua rawat di galeri ini. Menurut teman-teman gimana? Atau mungkin teman-teman punya Channa Limbata yang unik, boleh di tag di Instagram gua @bogor_channa. Jadi kita bisa tukar ilmu, tukar pikiran, atau sharing-sharing masalah Limbata ini, karena Limbata ini menurut gue yang salah satu Channa yang wow, uniknya gokil. Ada ini, ada itu, ada wah macam-macam. Jadi lumayan seru lah untuk Limbata ini menurut gue pribadi. Jadi salah satu Channa lokal yang memang variasinya cukup banyak gitu. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bantu like, comment, subscribe. Dan juga jangan lupa selalu dirawat Channa-Channanya biar makin jos, dan mungkin kontes makin sini makin banyak. Jadi teman-teman siap-siapin lah bantuannya, atau nanti kita bisa ketemu di kontes, kita bisa sharing-sharing di sana, oke? Jadi itu aja konten dari gua. Terima kasih banyak yang udah bantu like, comment, subscribe, dan tetap dukung channel gua Bogor Channa. See you next time, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.